Halo, selamat pagi, siang, malam untuk mahasiswa-mahasiswi Intek 16. Untuk sesi dengan saya, Critical Appraisal, kita akan belajar secara asinkronus. Kalian bisa belajar dengan PPT yang saya sudah berikan di Edlink beserta contoh Critical Appraisal, serta dengan video ini. Kalian sudah bisa cek di Adlink untuk bahan-bahan tersebut. Lalu untuk pertemuan selanjutnya minggu depannya lagi kita akan melakukan sesi untuk praktek. Baiklah, mahasiswa-mahasiswi saya panggil kalian teman-teman ya. Oke, kita akan mulai. Sesi kali ini berjudul Critical Appraisal dengan tujuan learning outcome setelah kalian mempelajari ini, kalian mampu melakukan critical appraisal dari berbagai studi desain. Sebelumnya kalian telah belajar dengan Miss Galuh ya, studi desain dari cross-sectional, cohort, case control, case studies, dan lain-lain. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana dari studi desain tersebut yang ada di artikel, kita lihat, uh, kita evaluasi secara sistematis dan kritis. Ini akan terbagi dalam berbagai part. Saya usahakan setiap partnya itu selama 10 menit biar kalian tidak hilang fokus. Mungkin di PPT kalian lihat part satu, part 2, part 3. Saya pembaginya dengan karena pembelajaran untuk critical appraisal sendiri harus eh, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu studi desain yang telah di cover. Saya hanya mereview secara brief. Lalu kalian harus tahu apa itu validity, reliability, bias, dan co-founding. Saya belum tahu nih sebelumnya kalian apakah sudah belajar ini di EPIT, apakah ini termasuk dalam EPIT, namun uh, kita bisa mempelajarinya secara brief ya untuk ini. Nanti di part untuk tanya jawab saya buka untuk kalian di Adlink apabila ada pertanyaan atau yang perlu dikonfirmasi ataupun kalian bisa bertanya ketika kita praktek. Di sini terdapat part satu, part 2, part 3, namun ini akan saya lihat lagi dari uh, berapa menit video ini bisa terlaksana. Saya akan pasang timer terlebih dahulu biar mempermudah untuk setiap videonya itu 10 menit. Baik, oke. Apa itu critical appraisal? Yang perlu diingat adalah saya meng-highlight di warna merah ini supaya kalian mempunyai kata kunci untuk mengingatnya dan memahaminya. Critical appraisal di sini berarti kita mengevaluasi secara kritis, mengevaluasi appropriateness, apakah studi ini sudah pantas mengikuti, misalnya studi desain ini mengikuti dari research question. Kalian sudah belajar research question di pertemuan sebelumnya dengan Pak Chandra. Nah, di sini kita mengevaluasi di suatu artikel apakah studi desain yang ditulis di sana, yang diambil di sana, apakah sudah bisa menjawab dari research questions, apakah studi desain tersebut terlaksana dengan secara metodological. Misalnya untuk cross-sectional, kita tahu cross-sectional itu diambil pada satu waktu di mana exposure dan outcome dinilai secara bersamaan. Nah, kita lihat lagi perbedaannya antara cross-sectional itu bakalan perlakuannya akan berbeda dengan misalnya cohort. Ada cohort prospektif, ada cohort retrospektif, di mana kalau prospektif sendiri itu akan berlangsung penilaiannya, observasinya dalam waktu lama. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah, ataupun kalian perlu review, kalian harus mengingat kembali apa itu studi desain. Di sini kalian sudah tahu bahwa paling rendah itu adalah case report.
yaitu case study, contohnya. Dan paling tinggi itu systematic review atau meta-analisis, di mana systematic review ini kalian menilai dari berbagai macam penelitian dan artikel. Nah, salah satu fungsi dari critical appraisal adalah untuk menilai apakah artikel tersebut adalah berkualitas pada saat systematic review atau meta-analisis. Di sini kalian sudah belajar dengan Miss Galuh, apa itu penelitian observasional, apa itu penelitian eksperimental. Di bawah sini kayak cross-seksional, case control, cohort study merupakan penelitian observasional. Sedangkan untuk eksperimental yaitu randomized control trials. Tentu saja kalian sudah tahu perbedaannya, di mana observasional dan eksperimental itu dilihat dari kontrol dan case-nya. Oke, di sini saya akan mereview sedikit untuk mengingat, memflashback ingatan kalian, dan saya akan memberikan contoh di orthotic prosthetic research. Yang pertama adalah randomized control trial. Kalian harus ingat-ingat apa itu randomized. Di sini ada kata-kata random, di mana random ini assign partisipannya kita mengambil secara acak, baik itu untuk yang dapat perlakuan, intervensi, ataupun yang tidak dapat perlakuan atau kontrol. Di sini kita compare untuk hasilnya. Contohnya di orthotic prosthetic adalah compare microprocessor sama mechanical knee prosthesis. Kalian kemarin kan udah lihat di kuliah umum ya, microprocessor seperti apa, mechanical knee prosthesis seperti apa. Lalu ada crossover study. Di sini crossover study, eh, kalian melakukan penelitian di orang yang sama, di partisipan yang sama, dengan dua atau berapa perlakuan atau intervensi. Namun intervensinya itu dilakukan secara bergiliran. Contohnya adalah evaluasi different socket suspension system yang dilakukan secara bergantian. Lalu ada cohort study prospektif yang seperti saya bilang sebelumnya, ada prospektif, ada retrospektif. Di sini prospektif ya adalah forward ke depan, berarti kejadiannya akan dari sekarang sampai ke masa yang akan datang. Nah, dilihatlah dari grup atau partisipannya sendiri bagaimana ke masa depan hasil dari exposure atau variabel yang diintervensi. Nah, contohnya adalah kita melihat efek dari penggunaan secara lama, penggunaan ortotik dalam waktu yang lama terhadap mobilitas. Lalu, case control study adalah di sini untuk melihat eh, perbedaan atau komparasi dari hasil untuk yang ada dari kasus dan ada yang misalnya tidak ada intervensi. Looking backward for exposure. Bedanya case control sama randomized control mungkin bukan itu adalah ketika partisipannya sendiri. Randomized control trial lebih tinggi dibandingkan case control study karena partisipannya kita untuk menghindari bias atau confounding kita lakukan randomly. Di sini adalah contohnya compare patients with oke, compare patients with atau without foot ulcers. Jadi dia pengen apa di sini penelitiannya mau melihat efek dari penggunaan ortosis baik itu yang ada dengan ada kasus foot ulcers atau luka di kaki ataupun yang tidak ada luka di kaki. Mohon maaf, ini saya sudah masang timer. Ternyata timernya tersebut terlalu cepat untuk 10 menit. Kita akan coba saya membagi videonya itu. Sekarang itu kita akan mempelajari tentang jenis-jenis desain dan habis itu akan mempelajari validity. Apa itu validity, reliability, re- dan reliance. Habis itu kita video selanjutnya.
Lalu case series sendiri atau case report. Di sini yang perlu kalian ingat kata kuncinya adalah suatu yang case yang spesial yang umumnya jarang terjadi. Misalnya dari kasus-kasus transfemoral ternyata ada misalnya penemuan prostesis terbaru soket desainnya itu yang pertama atau tidak misalnya case-nya sangat langka misalnya ada kontraktur ataupun ada kelemahan otot yang biasanya yang tidak terjadi di kasus manapun ataupun misalnya kejadian langka dengan misalnya transfemoral dia mungkin uh, acquired amputasinya dari mulai anak-anak di mana mungkin tangannya, kedua tangannya atau empat ekstremitas lainnya itu mengalami kecacatan, tidak hanya amputasi saja gitu. Di sini contohnya adalah ada outcome of new prosthetic hand. Jadi suatu produk apabila eh, apabila muncul yang baru diuji cobakan ke misalnya ke partisipan itu bisa menjadi case tadi penelitiannya apabila kasus tersebut sangat istimewa dan biasanya case series ini partisipannya tidak begitu banyak paling juga satu dua tiga empat tergantung availability-nya yang perlu diingat adalah kalau case series bukan jumlah sampelnya jadi dari sini kita bisa nanti kalian akan lihat sampling itu sangat menentukan semakin tinggi penelitiannya, oh, sebenarnya bukan semakin tinggi. Seperti randomized control trial ini, kita akan melihat bagaimana important dari sample size dibandingkan case report ataupun case control studies. Lalu kualitatif study, yang lainnya di atas ini adalah kuantitatif yang bisa dilihat secara hitung-hitungan. Nah, kualitatif itu lebih ke arah eh, kita melihat perspektif atau pengalaman dari seseorang ataupun dari partisipan atau respondents. Di sini bisa interview dengan model misalnya interview terhadap individual, personal, ataupun dalam bentuk focus group discussion. Untuk eh, contohnya sendiri, penelitian tersebut, penelitian yang ada adalah adanya focus group discussion untuk melihat misalnya dikumpulkan setiap eh, partisipan yang mengalami transfemoral amputasi dan mendapatkan primary prostesis dengan mereka dikumpulkan untuk mengetahui bagaimana dampak emosional mereka ketika dari amputasi ke mendapatkan dengan mendapatkan uh, prosesis yang baru dengan mendapatkan pengguna apa dengan menggunakan bagaimana perasaan mereka menggunakan prosesis yang baru. Lalu systematic review merupakan penelitian yang paling puncak di mana di sini kenapa paling puncak karena dari systematic review atau meta analisis di mana mereka pendalam penelitian ini menilai contohnya adalah menilai bagaimana treatment efektif manakah yang paling baik misalnya contohnya untuk penanganan osteoartritis di lutut. Jadi dilihatlah dari berbagai studi desain tergantung dari penelitinya sendiri mau melihat dari studi desain mana dikumpulkanlah artikelnya yang kemarin kita coba lakukan pada pencarian literatur review ini adalah contohnya adalah systematic review atau meta analisis gitu. Jadi dinilai, ditimbang, dilihat kualitasnya dari berbagai artikel, dipilih, disaring, difilter. Dari situ di situ dilihat, dievaluasi artikel yang terpilih akan dilihat dinilai lagi. Jadi kita menyaring, mereview artikel-artikel tersebut sehingga mendapatkan suatu evidence. Contohnya adalah treatment apa sih yang biasanya atau treatment apa sih yang paling banyak atau yang paling efektif dalam mengatasi osteoartritis di lutut itu. Lalu apa sih itu critical
appraisal. Di sini adalah yang kalian perlu ingat adalah systematic evaluation. Berarti evaluasi secara sistematis. Kenapa? Kita dalam misalnya menulis suatu artikel atau manuskrip, menulis suatu studi, kita pengen melihat, kita ingin mengevaluasi apakah studi tersebut valid, relevan, sama reliable. Kenapa? Dalam dalam critical appraisal itu kita mau goalnya itu adalah kita mampu untuk mengidentifikasi ke strength, lalu misalnya kekurangan, limitasi dari suatu artikel tersebut sama applicability ini yaitu misalnya apakah artikel ini applicable untuk misalnya misalnya penanganan apa gitu. Misalnya kita di medical misalnya contohnya adalah apakah treatment misalnya ada artikel tentang treatment AVO-PLS untuk misalnya pasien-pasien cerebral palsy. Nah, applicable-nya apakah memang treatment yang dilakukan di studi di artikel tersebut memang applicable di secara evidence untuk medical treatment. Nah, kalian mungkin saya nggak tahu kalau misalnya kalian sudah tahu atau belum mengenai validity dan reliability dan relevance. Namun di sini saya sudah highlight kata-kata eh, merahnya itu sebagai pengingat kalian. Kalau validity kalian ingat akurat, kalau reliability kalian ingat konsisten, kalau relevance itu dia itu kayak nyambung. Kalau misalnya ini adalah nyambung antara antara informasi yang akan didapatkan dari hasil dari outcome dari suatu penelitian terhadap research question. Kebanyakan dari mahasiswa, terutama dari anak-anak yang baru saja melakukan penelitian atau S1, mereka membuat research question, namun masih belum tahu outcome yang mau didapat seperti apa. Jadi sebenarnya ini untuk relevan saja apa yang ditanyakan sama yang dijawab itu uh, hasilnya uh, ber apa ya kalau misalnya bilang adalah nyambung gitu kalau misalnya bahasa ininya nyambung. Nah, dari validity reliability ini, validity itu adalah bagaimana kita ketika melakukan penelitian itu akurat. Akurat baik caranya, akurat baik perlakuannya. Nanti akan ada kita akan belajar lagi apa sih jenis-jenis validity sama reliability. Di mana reliability ini adalah konsisten nggak sih hasil yang didapatkan, mau itu eh, prosesnya misalnya dalam proses yang sama, resultnya itu harus tetap sama. Jadi mau orangnya berbeda yang melakukan, namun hasilnya sama. Nanti juga ada tipe-tipe reliability. Oke, kita stop dulu di sini untuk eh, pengertian critical validity, reliability, dan relevance. Baru nanti kita video selanjutnya untuk eh, mengupas apa itu masing-masing dari tiga pengertian tersebut.